Yesus Kristus adalah anak Allah, pribadi kedua Allah. Dan beberapa teks Alkitab cukup jelas menekankan keilahian Yesus ini. Ketika berbicara mengenai Allah, maka salah satu pokok yang penting adalah karakter-karakter Allah. Dan keempat Injil menyematkan karakter-karakter Allah kepada Yesus Kristus. Misalnya dalam Markus 2 ayat 1-12, ketika Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu atau dosa-dosamu sudah diampuni." Beberapa versi yang lain berkata, "Hai anakku, dosamu diampuni." Ada beberapa versi dalam teks Yunani, tetapi versi yang paling tua justru menggunakan present tense. Dalam Markus 2 ayat 12. Ibu Bapak, izinkan saya men-share dari teks Alkitab kita. Saya ingin berbagi kepada Ibu Bapak sekalian. Baik, saya akan bolak-balik buka teks Alkitab ya Ibu Bapak ya. Maka kalau lihat di Markus 2 ayat 5 di sini, saya akan berikan semacam annotate. Kalau Ibu Bapak memperhatikan, maka di sini katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka ada kata sudah di sini yang merupakan bentuk perfect. Tetapi dalam versi teks asli, ada beberapa versi, ada yang menggunakan memang perfect, ada kemudian yang juga menggunakan present, ada juga yang menggunakan future. Nah, teks yang paling tua kebanyakan menggunakan bentuk present. Sehingga teks yang paling tua kalau Ibu Bapak perhatikan di sini ada teks Yunani begitu ya. Ini ada beberapa versi misalnya. Nah, ini satu lagi. Kalau Ibu Bapak perhatikan, hanya teks ini yang menggunakan avientai, ya. Hanya satu yang menggunakan avientai, di sini menggunakan aveontai. Apa yang membedakannya Ibu Bapak yang terkasih? Kalau ini aveontai, ini persis di garis yang warna hijau ini. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, aveontai itu menggunakan bentuk perfect, avientai itu menggunakan bentuk present. LAI menggunakan versi yang menggunakan bentuk perfect. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya katakan bahwa LAI menggunakan bentuk perfect dengan teks-teks lain yang menggunakan present, maka ada perbedaan. Ketika digunakan bentuk present, maka hari ini juga, in this moment, in this very moment, your sins are forgiven. Di momen ini juga dosamu diampuni. Karenanya kalau kita lihat kemudian teks ayat yang berikutnya, misalnya di ayat yang ke-7, saya mau share screen lagi. Di ayat yang ke-7, dikatakan demikian, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Dia sendiri?" Nah, sekali lagi perhatikan, ini adalah pernyataan dari ahli-ahli Taurat. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari respons orang-orang Yahudi secara khusus ahli-ahli Taurat, mereka memahami waktu Yesus berkata, "Anakku, dosamu diampuni." Yesus sedang menunjukkan sesuatu yang berbeda. Responsnya siapa dia? Kan yang mendapat mengampuni dosa hanya manusia, hanya Allah saja. Dia manusia, kok bisa begitu? Nah, ini poin yang pertama yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian. Sekarang saya masuk ke ini, kenapa bayangan begini ya? Ibu Bapak apakah jelas melihat saya? Saya kayak ada bayang-bayang begini. Ini pending ya. Apakah Ibu Bapak melihat saya? Jelas Pak, jelas Pak, aman Pak.
aman ya, tetapi di sini saya agak freeze. Baik, saya lanjutkan. Baik, poin yang pertama Markus 2 ayat 1 sampai 12, ketika Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu diampuni," maka ahli-ahli Taurat meresponi siapakah dia, siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah, sehingga mereka jelas sekali memahami Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, kemudian di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ditegaskan di situ siapa Yesus. Kalau saya baca di dalam teks Yunani ayat yang pertama, teks asli dulu, teks Indonesia dulu saya baca, dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka kalau saya baca teks Yunaninya dikatakan begini, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, dalam teks tersebut yang Indonesianya menggunakan pada mulanya, harfiahnya sebetulnya pada permulaan. Pada mulanya adalah firman, pada permulaan adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kata bersama-sama, ya. Ya, Pak. Gambarnya ya. Apakah videonya nggak ada, Pak? Suaranya kurang jelas. Iya, gambar di saya ini agak freeze, kayak hang begitu gambarnya. Ya. Saya lanjutin dulu sambil menunggu ya, Pak ya. Baik, Pak. Suara jelas, tapi ininya tidak, Pak. Screen share-nya mungkin belum, Pak. Bukan, di saya dia kayak freeze begitu, kayak apa? Ya, freeze. Tapi suaranya bagus, Pak. Ulangi share-nya, Pak, kalau bisa. Tes 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik. Jelas, Pak. Jelas, Pak Sigor. Ya. Silakan, Pak. Izinkan saya share screen lagi, Pak. Oke. Ya, silakan Pak Sigor. Baik. Baik, saya lanjutkan. Ya, mohon maaf untuk gangguan teknisnya, Ibu Bapak. Beginilah kalau online ya, kadang-kadang sinyal jadi hambatan. Baik, saya masuk ke poin yang kedua dari B ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 menegaskan siapa Yesus. Ya, di situ ditegaskan bahwa dia adalah Logos dan dia bersama-sama dengan Allah yang juga adalah Allah. Dan Logos ini kemudian jadi manusia. Di ayat 14 dikatakan dia jadi manusia. Jadi sarx, sebetulnya sarkos daging begitu ya. Kenapa jadi daging? Untuk menegaskan dia manusia sepenuhnya, bukan semu begitu. Nah, dalam teks Yunani di ayat 1, kalau Ibu Bapak perhatikan di teks yang saya cantumkan, ditulis di situ ayat 1, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Transliterasi Latinnya en arche di situ saya tulis. Secara harfiah artinya ada pada permulaan adalah sang logos bersama-sama, tapi saya bikin dalam kurung berhadap-hadapan dengan Allah karena en prostonteon itu bisa bersama-sama tetapi juga bisa berhadap-hadapan. Ya, berhadap-hadapan lebih tepat karena menunjukkan adanya komunikasi. Dan dikatakan kemudian kai theos en hologos, dan Allah adalah sang logos. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, kalimat ini menunjukkan hadirnya dua hal. Pertama logos, karena dikatakan en arche en hologos, pada permulaan adalah logos. Kemudian kehadiran theos. Dan ini terindikasi dalam pernyataan en proston teon, dan berhadap-hadapan dengan Allah, bersama dengan Allah. Kata enpros, bersama atau berhadapan, menunjukkan memang ada dua pribadi, ada dua sosok, ada dua karakter di situ. Tetapi di sisi yang lain, dia juga sekaligus satu. Mengapa sekaligus satu? Karena ada frasa
theos and ho logos. Ada frasa ini. Ada pernyataan bahwa dan logos adalah Allah atau Allah adalah logos. Kalau perhatikan teks terjemahan, ada yang menerjemahkan Allah adalah firman, ada yang menerjemahkan firman adalah Allah. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks ini menarik karena dalam satu kalimat yang pendek, dia menghadirkan pada satu sisi pluralitas, kejamakan Allah. Pada sisi yang lain, dia menghadirkan kesatuan, unity Allah. Begitu ya. Pada satu sisi menunjukkan pluralitasnya, pada satu sisi menunjukkan unitasnya atau keesaannya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, logos ini kemudian di ayat yang ke-14 dikatakan kai ho logos sarx egeneto. Kai ho logos sarx egeneto. Dan logos, sang logos menjadi daging. Sarx atau sarkos itu daging. Dan sang logos menjadi daging. Dan ini merujuk pada Yesus tentunya, ya. Firman yang menjadi daging. Dan ayat 14b menegaskan diam bersama-sama kita. Artinya ada di antara kita, maksudnya ya si penulis Yohanes di antara orang-orang pada zaman saat itu. Karenanya terlihat bahwa Yesus adalah logos pada satu sisi bersama dengan Allah, bersama dengan Bapa, tetapi pada sisi yang lain dia juga adalah Allah. Nah, kemudian dia yang juga adalah Allah karena tadi bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah, dia kemudian jadi manusia, jadi daging tadi. Jadi teks ini yang singkat ini menjelaskan kejamakan Allah, menjelaskan keesaan Allah, tetapi sekaligus juga menjelaskan inkarnasi Allah. Nah, saya masuk pada Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ditegaskan siapa Yesus. Kalau saya boleh buka teks, semoga tidak hang lagi. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ya, saya share lagi. Baik, kalau Ibu Bapak perhatikan ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak yang perlu dipertahankan, sebagai milik yang perlu dipertahankan. Ada semacam dua keyword di sini. Pertama, rupa Allah, yang berikutnya kesetaraan dengan Allah. Ini menjadi pokok yang penting di sini untuk menunjukkan antara Yesus dengan Allah, antara anak Allah dengan Bapa. Di sini dikatakan Kristus Yesus dalam rupa Allah dan setara dengan Allah. Dalam rupa Allah dan setara dengan Allah. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, ini menjadi poin saya yang berikutnya, di mana saya share lagi. Kata serupa dengan Allah dan setara dengan Allah, serupa itu en morphe theou. Dan setara itu isa theo. Jadi sebetulnya bukan kesetaraan dengan Allah, tetapi setara dengan Allah. Isa theo, equal with God, kira-kira begitu. Nah, Filipi 2 ayat 6 sampai 8 menjadi menarik karena ketika dikatakan dia serupa, morfe juga berarti wujud, juga berarti esensi, juga berarti hakikat. Setara berarti juga setingkat, sederajat. Jadi en morfe bicara wujud, bicara esensi, bicara hakikat. Setara bicara tingkat atau derajat. Sehingga dia satu wujud, satu esensi, satu hakikat, sekaligus setingkat dan sederajat. Karenanya teks yang singkat ini sebetulnya menolak gagasan Allah yang strukturalis, Bapa lebih tinggi dari anak. Menentang ini karena dikatakan sederajat, setara, isateo. Ini juga menentang yang menyatakan Yesus bukan Allah karena dikatakan serupa, satu wujud, satu esensi dengan Allah. Satu teks yang singkat ini menjelaskan
gagasan kristologis Alkitabiah, apa yang Alkitab ajarkan tentang siapa Kristus. Artinya Yesus tidak tersublimasi, tidak tersubordinasi, tidak di bawah Bapa. Artinya ada dua pribadi, Bapa dan Anak, dan artinya Bapa dan Anak setara dan serupa. Serupa dan setara. Ada dua pribadi yang berbeda namun setara, yaitu Yesus, Sang Anak, dan kemudian Bapa. Kemudian dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 20, saya mengcopy paste panjang teks ini. Saya tidak akan tayangkan teks Yunaninya, tetapi saya hanya highlight sedikit saja karena ini menggambarkan bagaimana dia dipahami tentang dirinya sebagai pribadi kedua Allah. Dikatakan gambar Allah yang tidak kelihatan, ya Allahnya yang tidak kelihatan, dia jadi gambar, begitu ya. Kemudian yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata yang diciptakan ini sebetulnya mengganggu banyak orang. Berarti Yesus ciptaan dong, bukan ke situ maksudnya. Tetapi menunjukkan bahwa dari segala yang ada ini dan saat Yesus jadi manusia, dia terutama, dia lebih utama dari itu semua, begitu ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu di surga, di bumi, kelihatan tidak kelihatan, dan seterusnya. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Sehingga perhatikan ketika dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia, ini menunjukkan bahwa dia pencipta. Dia pencipta. Segala sesuatu dia yang ciptakan. Ada terlebih dahulu dari segala sesuatu bukan berarti ada awal, tapi sebelum ada segala sesuatu dia ada. Dan segala sesuatu ada di dalam dia, maksudnya tidak ada sesuatu yang tidak dia kuasai. Tidak ada sesuatu yang tidak dia rengkuh. Tidak ada sesuatu yang tidak dia rangkul. Semua ada dalam genggamannya. Kira-kira begitu. Ia kepala tubuh jemaat yang sulung, yang pertama bangkit dari antara mati, lebih utama dari segala sesuatu. Terakhir, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Artinya di dalam dia ada seluruh kepenuhan Allah, tidak setengah. Sehingga dia bukan setengah dewa, setengah Allah. Seluruh kepenuhan Allah berarti dia sama dengan Allah. Dan bukan lebih rendah dari Bapa. Dan kemudian dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun di surga. Dan seterusnya. Ibu bapak yang terkasih, Kolose 1 ayat 15-20 sampai 20, satu perikop yang panjang. Kalau dibaca ke dalam teks aslinya akan menjelaskan secara rinci sekali pemahaman yang Kolose miliki tentang siapa Kristus. Yang dalam bahasa Indonesia tadi saya sudah jelaskan, kira-kira seperti itu maknanya, termasuk bahwa dia pencipta, sebelum segala sesuatu ada, dia ada. Bukan berarti bahwa ada awalnya, tetapi bahwa semua ini, sebelum semua ini ada, dia ada dan dia menjadi penyebab pencipta semua hal ini.